Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Bapak Laga Sugiarto SHMH, dan Ibu Profesor Dr. Martita M.Huk. Kami dari kelompok berkas Mahkamah Konstitusi 3 dengan perkara nomor 50-PUU-Datar-11-2021 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Saya Anissa Novianti selaku Panitera Pengganti. Saya Arden Permana Bayu Haji selaku Hakim Ketua. Saya Angga Saputra selaku Hakim Anggota 1. Saya Putri Alifia Nur Amelia selaku Hakim Anggota 2. Saya Cindy Yonati Prameswari selaku Hakim Anggota 3. Saya Raffi Ramadhan Hidayat selaku Hakim Anggota 4. Saya Jen Syalimar selaku Hakim Anggota 5. Saya Reza Romanipata Nubia selaku Hakim Anggota 6. Saya Afraya Smith selaku pemohon. Saya Rafi Rahman selaku kuasa hukum pemohon. Saya Yosefin Ken selaku Dewan Perwakilan Rakyat. Saya Alvan Bujimindra selaku pihak pemerintah. Saya Evania Ariali Sadila selaku ahli pemohon 1. Saya Bagas Surya Ramadan selaku saksi ahli 2. Dengan demikian, sidang perkara nomor 50-PUU-Datar-11-2021 akan dilaksanakan. Terima kasih. Sebelum sidang dimulai, Panitera akan membacakan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 19 tahun 2009 tentang tata tertib persidangan. Pasal 4 ayat 1, para pihak, saksi, ahli, dan pengunjung sidang yang menghadiri sidang wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan. Sedangkan advokat harus menggunakan toga. Ayat 2, anak di bawah umur 12 tahun dilarang menghadiri persidangan kecuali untuk kepentingan pemeriksaan, persidangan, dan atau mendapat izin khusus dari mahkamah. Pasal 5 ayat 1, pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. Ayat 2, pengunjung sidang dilarang, poin A, membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. Poin B, membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. Poin C, mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung. Poin D, membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang sidang. Poin E, merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan atau perlengkapan persidangan lainnya. Poin F, makan dan minum di ruang sidang selama persidangan berlangsung. Poin G, menghina para pihak, saksi, dan ahli. Poin H, memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi atau ahli selama persidangan berlangsung. Poin I, melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim konstitusi serta kewibawaan mahkamah. Poin J, memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara. Ayat 3, kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan ayat 2, kecuali ayat 2 huruf H, berlaku juga bagi para pihak, saksi, dan ahli. Pasal 6 ayat 1, para pihak, saksi, ahli, dan pengunjung sidang wajib, poin A, menempati tempat duduk yang telah disediakan serta duduk tertib dan sopan selama persidangan. Poin B, menunjukkan sikap hormat kepada majelis hakim dengan sikap berdiri ketika majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang. Poin C, memberi hormat kepada majelis hakim dengan membungkukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang persidangan. Ayat 2, dalam hal para pihak, saksi, dan ahli akan menyampaikan pendapat dan atau tanggapannya. Terlebih dahulu harus meminta dan atau mendapat izin ketua sidang. Ayat 3, para pihak, saksi, dan ahli menyampaikan keterangannya setelah diberikan kesempatan oleh ketua sidang. Ayat 4, para pihak, saksi, dan ahli menyerahkan alat bukti atau berkas perkara lainnya dalam persidangan kepada majelis hakim melalui panitera pengganti atau petugas persidangan yang ditugaskan untuk itu. Pasal 7, para pihak, saksi, dan ahli yang akan menggunakan elektronik pribadi yang akan dihubungkan dengan fasilitas elektronik mahkamah wajib memberitahukan kepada kepaniteraan mahkamah sebelum persidangan dimulai. Pasal 8 ayat 1, petugas keamanan wajib menegur pengunjung sidang yang melanggar ketentuan pasal 4, pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 huruf A,
huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, dan huruf G. Ayat 2, dalam hal terjadi pelanggaran oleh para pihak, saksi dan ahli terhadap pasal 4, pasal 5 ayat 2 huruf H, huruf I, dan huruf J, ketua sidang menegur dan memberikan peringatan. Ayat 3, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 merupakan penghinaan terhadap mahkamah. Ayat 4, setelah diperingatkan dengan patut terhadap terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tetapi tidak diindahkan, ketua sidang memerintahkan mengeluarkan para pihak saksi, ahli, dan atau pengunjung sidang dari ruang sidang atau gedung mahkamah. Demikian mengenai tata tertib persidangan. Sekian, terima kasih. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara nomor 50 garis miring PUU garis datar 11 garis miring 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara pemohon, silahkan untuk memperkenalkan diri dulu siapa saja yang hadir pada sidang kali ini. Terima kasih Yang Mulia, selamat pagi. Perkenalkan saya Afra Yasmin, pemohon perkara nomor 50 garis miring PUU garis datar 11 garis miring 2021 bersama kuasa hukum saya. Ya, terima kasih Yang Mulia. Selamat pagi, saya Rafi Rahman selaku kuasa hukum dari pemohon Ibu Afra Yasmin. Di sini saya akan menjadi kuasa hukum untuk mengajukan dalam permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih Yang Mulia. Untuk selanjutnya silahkan untuk menyampaikan garis-garis besar apa saja yang sekiranya dimohonkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan hormat bersama ini saya ajukan permohonan pengujian pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Saya ajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk sebelumnya disebut sebagai Mahkamah. 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, bahwa ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan seterusnya. Kedua, bahwa selanjutnya pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dimaksud juga ditegaskan kembali Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, khususnya pasal 29 ayat 1 yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga termuat dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 4. Bahwa dalam permohonan ini mengajukan
pengujian pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap ketentuan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kelima, berdasarkan uraian angka 1 sampai 4 di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pemohon akuo. Berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 1. Bahwa pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu 1. Perorangan warga negara Indonesia. 2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. 3. Badan hukum publik atau privat. Atau 4. Lembaga negara. Selanjutnya penjelasan pasal 51 ayat 1 menyatakan yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Bahwa merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi sejak putusan nomor 006/PUU datar 3 Romawi /2005 tanggal 31 Mei tahun 2005 dan putusan nomor 11/PUU datar 5 Romawi /2007 tertanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat, yaitu A. Adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. B. Hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. C. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. D. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. E. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa pemohon merupakan perseorangan WNI. Hal ini termaktub dalam bukti P3 yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya undang-undang ini. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 huruf A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang memiliki hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 4. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai buruh pabrik, mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan mengenai pendidikan tinggi karena merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang menyatakan pendanaan pendidikan tinggi juga bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Berdasarkan pasal tersebut, pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dan merasa adanya keterbatasan dalam mendapatkan pendidikan sebab pendanaan pendidikan tinggi oleh mahasiswa akan menjadi pertanyaan besar bagi setiap warga negara yang berada dalam stratifikasi sosial ke bawah untuk tidak melanjutkan pendidikan tinggi yang disebabkan perekonomian yang sulit. Serta hal ini sangat bertentangan dengan apa yang dijelaskan dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yakni setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dengan kata lain, negara wajib untuk biayai pendidikan setiap warga negara karena sudah menjadi hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini bertentangan dengan apa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kelima, bahwa menurut pemohon, ketentuan pasal yang menentukan bahwa pendanaan pendidikan tinggi dapat juga bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya, merugikan hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dikarenakan pemohon sebagai wali murid memiliki keterbatasan dalam memenuhi persyaratan terkait pendanaan dalam perguruan tinggi, sehingga ketentuan dalam pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Pendidikan Tinggi dianggap mempersulit pemohon dalam mendapatkan pendidikan bagi keluarganya. Keenam, bahwa menurut pemohon, jika permohonan dikabulkan oleh mahkamah, maka pendidikan tinggi akan lebih mudah untuk dinikmati, bukan hanya bagi pemohon, namun juga seluruh lapisan masyarakat.
Ketujuh, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Mengenai alasan permohonan, bahwa pokok permohonan adalah ketentuan pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yang mana pendanaan pendidikan tinggi dapat juga bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Hal ini disertakan dalam bukti P4. Bahwa maka dari itu, selama ini nominal dari uang kuliah tunggal atau UKT dan sumbangan pengembangan institusi atau biasa disebut SPI pada dasarnya telah ditentukan secara satu arah oleh pihak penyelenggara pendidikan tinggi. Nominal UKT dan SPI yang telah ditetapkan tidak disesuaikan dengan kondisi perekonomian orang tua mahasiswa atau pihak lain yang mendanainya, dan acap kali melampaui batas dari kemampuan membayar yang mereka miliki. Di samping itu, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional, utamanya pada sisi pendapatan masyarakat yang cenderung menurun, sehingga semakin mempertegas akan ketidaksanggupan untuk membayar biaya pendidikan tinggi. Ketidaksanggupan orang tua mahasiswa atau pihak lain untuk mendanai pendidikan tinggi anaknya tersebut berimplikasi pada makin menajamnya angka putus kuliah di Indonesia yang merujuk pada data dari Kemendikbudristek sepanjang tahun 2020 jumlahnya mencapai 602.208 orang. Hal ini disertakan dalam bukti P5. Bahwa Indonesia mendelegasikan perwakilan untuk hadir di dalam World Education Forum 2015 yang diselenggarakan di Incheon, Korea Selatan, yang menghasilkan deklarasi Incheon yang menghasilkan beberapa target yang harus dicapai oleh bangsa-bangsa untuk memajukan kualitas pendidikan selama 15 tahun ke depan atau hingga tahun 2030, yang berbunyi ensure access to and completion of quality education for all children and youth to at least 12 years of free, publicly funded, inclusive and equitable quality primary and secondary education, of which at least 9 years are compulsory, as well as access to quality education for out-of-school children and youth through a range of modalities, ensure of provision of learning opportunities so that all youth and adults acquire functional literacy and numeracy, and so as to foster their full participation as active citizens. The provision of at least 1 year of free and compulsory pre-primary education of good quality should also be encouraged. Hal ini termaktub dalam bukti P6, di mana tujuan dari memajukan kualitas pendidikan Indonesia tersebut sama halnya dengan tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Hal ini termaktub dalam bukti P7. Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, Dr. Rahmat Hidayat MA dan Dr. Abdillah SAG MPD dalam bukunya yang berjudul Ilmu Pendidikan Konsep, Teori, dan Aplikasinya, permasalahan pada pendidikan tinggi di Indonesia disebabkan oleh tidak meratanya kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi tersebut. Hal ini termaktub dalam bukti P8. Didukung pula dengan pendapat lain dari Dr. Muhammad Uyun MSI dan Dr. Idi Warsah MPDI dalam bukunya yang berjudul Psikologi Pendidikan dalam Keluarga yang Kondisi Ekonominya Kurang atau Miskin, akan menimbulkan kurangnya alat-alat belajar, kurangnya biaya yang disediakan oleh orang tua, dan tidak mempunyai tempat belajar yang baik. Padahal faktor biaya tersebut merupakan faktor yang sangat penting karena belajar dan kelangsungan sangat memerlukan biaya. Hal ini termaktub dalam bukti P9. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai bantuan, perpanjangan biaya pendidikan, namun pada kenyataannya di lapangan bantuan yang diberikan tersebut masih belum merata dan belum tetap tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa isi dari pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang menyatakan pendanaan pendidikan tinggi dapat juga bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Bertentangan dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Hal ini termaktub dalam bukti P10, di mana pasal tersebut memberikan
penjelasan mengenai kewajiban pemerintah untuk memberikan biaya pendidikan yang baik dan layak, yang mana hal tersebut merupakan hak-hak dari warga negara terkait dengan pendidikan tinggi. Terdapat juga alasan-alasan lain yang mendukung adalah sebagai berikut. Dalam kaitannya pendidikan tinggi yang bersumber dari mahasiswa, tentu akan menggugurkan tujuan bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Dalam kaitannya pendanaan pendidikan tinggi yang bersumber dari mahasiswa tentu akan menggugurkan tujuan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang. Diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan dan atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Dalam kaitannya pendanaan pendidikan tinggi yang bersumber dari mahasiswa tentu akan menggugurkan tujuan untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dalam kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan. Maka dari itu diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis. Dalam kaitannya pendanaan pendidikan tinggi yang bersumber dari mahasiswa tentu akan menggugurkan tujuan untuk menjamin penyelenggara pendidikan tinggi serta diperlukan pengaturan sebagai dasar dan kepastian hukum. Pendidikan sendiri memiliki peranan yang sangat penting di mana keberadaannya dapat menjadi tolak ukur untuk menilai maju tidaknya sebuah negara. Hal tersebut dibuktikan dari fakta yang menyatakan bahwa salah satu faktor utama dalam pembangunan negara didasarkan pada faktor sumber daya manusianya, dan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas itu membutuhkan pendidikan sebagai penunjangnya. Pendidikan yang layak untuk semua orang juga dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga nantinya hal tersebut akan membawa perubahan yang lebih baik dan meningkatkan standar hidup yang lebih tinggi. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut pemohon, pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Atau menyatakan pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai demikian sebagaimana termuat dalam lembaran negara. Kedua, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian permohonan uji material judicial review ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami ucapkan terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, kalau misalnya masih diperkenankan, mungkin ada rekan kami yang akan menambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Ini secara struktural penulisannya sudah baik. Walaupun begitu bukan berarti tidak akan mendapatkan nasihat dari majelis. Mungkin dari majelis ada yang mau ditambahkan? Terima kasih Pak Ketua. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, kami selaku majelis panel akan memberikan nasihat kepada pemohon atau kuasanya. Nanti setelah itu pemohon atau kuasanya boleh mempertimbangkan apakah masukan-masukan maupun catatan dari kami bisa dijadikan dasar untuk memperbaiki permohonan. Mungkin Pak Raffi sudah lebih paham akan soal seperti ini, apalagi sudah menjadi langganan di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah perlu ditekankan bahwa pemohon atau kuasanya itu harus membedakan dengan jelas kerugian hak konstitusional dengan alasan-alasan mempersoalkan konstitusionalitas norma-norma yang ditujukan. Kalau hak konstitusional itu merupakan uraian legal standing, jadi menjelaskan kenapa dirugikan dengan berlakunya norma-norma yang dipersoalkan.
Jadi setelah orang tadi yang berhak mengajukan diberi legal standing itu, kemudian kerugian hak konstitusional apa yang dialami atau yang dipersoalan dialami oleh para pemohon. Jadi ini merupakan dalil kenapa dia dirugikan. Oleh karena itu lebih banyak diuraikan di legal standing karena ini banyak yang berhimpitan. Pak Raffi seolah-olah dalil kerugian konstitusional itu menjadi dalil yang digunakan untuk menjelaskan pertentangan antara konstitusionalitas dengan konstitusional. Coba dilihat lagi nanti, kalau di hak konstitusional itu adalah hak kerugian. Kalau di pokok permohonan, alasan-alasan mengajukan permohonan yang diuraikan itu adalah mengapa pasal-pasal yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu merupakan berbeda argumentasinya. Jadi tolong nanti diperiksa lagi Pak Raffi, kalau dia menjelaskan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 harus dijelaskan masing-masing norma itu ke pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa norma yang dimohonkan pengujiannya itu bertentangan dengan pasal-pasal yang menjadi dasar permohonan dalam Undang-Undang 1945. Jadi bangunan argumentasi itu hukumnya itu berbeda antara kerugian hak konstitusional dengan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu yang dibangun adalah mengapa norma tertentu di dalam undang-undang ini dikatakan misalnya bertentangan dengan pasal 28 seperti itu. Makanya di situ acap kali digunakan pendapat ahli, misalnya kutipan-kutipan, misalnya juga ada perjanjian internasional, dan juga ada konvensi internasional, ada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi juga, sehingga pada akhirnya dibuktikan kepada kami di mahkamah dengan berlakunya norma ini. Hal ini bertentangan dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pertentangannya itu yang harus dijelaskan kepada mahkamah. Nah, itu yang kedua. Nasihat umum dari saya yaitu tidak bisa diuraikan secara detail. Beberapa nasihat umum yang bisa disampaikan kepada pemohon dan kuasanya merupakan upaya dari kami untuk memberikan keyakinan kepada mahkamah bahwa ini memang ada problem dari konstitusional yang memang urgensi harus diselesaikan. Dari saya sekian, Pak Ketua. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Pak Ketua. Baik, terima kasih Yang Mulia Angga. Mungkin ada tambahan lagi? Baik, terima kasih Pak Ketua atas kesempatannya. Di sini saya akan memberikan nasihat kepada pemohon dan kuasanya. Pemohon dan kuasanya nantinya dapat mempertimbangkan masukan yang diberikan oleh kami selaku hakim sebagai bahan perbaikan permohonan selanjutnya. Menurut saya, secara sistematis berkas permohonan yang telah Anda ajukan kepada kami semuanya sudah cukup rapi. Walaupun memang masih harus perbaikan sekedar lumrah dan wajar saja. Secara formalitas, permohonan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan ketentuan dan kelazimannya. Seperti mencantumkan pasal 24C ayat 1 itu sudah benar, pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan pasal 29 kekuasaan kehakiman. Dalam bagian permohonan, Mahkamah Konstitusi juga telah menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selain itu, kewenangan MK telah dibuat secara cukup singkat, padat dan jelas, sehingga tidak perlu adanya perubahan pada bagian tersebut. Kemudian dilanjutkan pada bagian kedudukan hukum atau legal standing telah mencantumkan beberapa pasal, seperti pasal 51 itu sudah oke. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 itu sudah oke pula. Kemudian pemohon telah melampirkan syarat kumulatif terkait hak konstitusional yang diberikan, di mana hal tersebut cukup penting untuk dicantumkan. Namun dalam klausa pengujian pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Pendidikan Tinggi terkait pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 belum sepenuhnya menguraikan terkait alasan konstitusionalitas norma-norma yang diujikan. Hal tersebut patut untuk dijelaskan lebih rinci dalam legal standing. Terlihat dalam legal standing, pemohon baru mencantumkan kerugian hak konstitusional dan kronologi kejadian perkaranya. Sehingga akan lebih baik jika pemohon untuk melakukan pemeriksaan ulang di bagian legal standing dan menjelaskan alasan konstitusionalitas.
Mengingat dalam pokok pengajuan permohonan, pemohon mengajukan ketidaksinkronan atau ketidaksesuaian antara pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Pendidikan Tinggi terkait pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu saya ingin menambahkan sedikit lagi terkait dengan posita atau alasan permohonan, di mana pemohon dapat menggunakan beberapa pendapat para ahli hukum untuk memperkuat dan mempertegas mengenai pentingnya legal certainty atau kepastian hukum yang didalilkan sebagai salah satu komponen penting hukum. Sekian masukan yang dapat saya berikan, mungkin dapat ditambahkan lagi oleh teman-teman hakim lain. Terima kasih. Baik, kami telah memberikan beberapa catatan untuk kuasa hukum mohon. Jadi oleh karena itu berdasarkan hukum acara mahkamah, untuk pemohon dan kuasanya berkas diserahkan 14 hari, berkas perbaikan diserahkan 14 hari dari sidang hari ini, yaitu sekitar tanggal 18 November 2021. Mungkin bisa dicatat untuk Pak Raffi. Baik yang mulia, terima kasih yang mulia. Berkas perbaikan bisa diserahkan ke majelis lebih cepat dari 14 hari sehingga kita nanti bisa menjadwalkan sidang selanjutnya lebih cepat. Oke, baik yang mulia, terima kasih yang mulia. Ada yang mau disampaikan lagi dari Bapak? Cukup yang mulia. Oke, baik, karena cukup berarti sidang kita tutup ya untuk hari ini. Ya yang mulia. Sidang pendahuluan perkara nomor 50/PUU/Datar 11/2021 dianggap selesai, sidang ditutup.